Ruangan lamaran itu mendadak sunyi. Semua orang menunggu jawaban calon istri bos di depan mereka. Sebagian tamu menebak emas. Sebagian lainnya yakin mahar puluhan juta rupiah akan segera disebutkan. Maklum, Sania adalah putri seorang bos perusahaan besar. Tapi, perempuan itu justru meletakkan sebuah kantong plastik kecil di atas meja. Lalu berkata pelan, "Aku gak mau mobil. Aku gak mau rumah. Aku cuma mau satu mahar." Beberapa orang mulai saling pandang. Sampai akhirnya, Sania mengeluarkan sepasang sandal jepit murah dari kantong tersebut. Ruangan langsung membeku. Calon suaminya terdiam. Ibunya shock, bahkan ayahnya sendiri, menatap putrinya penuh tidak percaya. Tak ada yang tahu bahwa alasan dibalik sandal jepit sederhana itu sebentar lagi akan membuat satu ruangan penuh orang dewasa terdiam, bahkan menangis. Nama pemuda itu Aldi. Usianya 27 tahun. Bukan anak orang kaya. Bukan sarjana luar negeri. Dan jelas, bukan tipe laki-laki yang biasa masuk ke lingkungan keluarga bos besar. Aldi hanya seorang mekanik bengkel motor sederhana. Tangannya lebih sering kena oli daripada memegang laptop atau proposal bisnis. Setiap pagi, ia membuka bengkel kecil tempatnya bekerja sebelum pelanggan pertama datang. Ganti oli, servis rem, betulin motor mogok. Pekerjaan yang membuat bajunya cepat kotor. Tapi mengajarkannya satu hal penting. Bahwa hidup jarang memberi hasil besar pada orang yang takut kerja keras. Berbeda dengan Aldi, Sania tumbuh di dunia yang jauh lebih nyaman. Putri tunggal pemilik perusahaan ekspedisi besar. Rumah luas, mobil mewah, lingkungan yang terbiasa bicara soal bisnis, investasi, dan status sosial. Tapi anehnya, dari semua laki-laki yang pernah mendekatinya, Sania justru memilih jatuh cinta pada seorang mekanik bengkel. Awalnya, bahkan Aldi sendiri tidak percaya. Baginya, Sania terlalu jauh, terlalu tinggi, terlalu berbeda. Tapi perempuan itu selalu punya satu kebiasaan yang sulit dimengerti Aldi. Sania tidak pernah menilai seseorang dari isi dompetnya. Mereka pertama kali bertemu, bukan di pesta perusahaan, bukan di kafe mahal, melainkan di sebuah bengkel kecil pinggir jalan. Motor Sania mogok saat hujan deras. Dan di tengah keadaan panik itu, Aldi membantu tanpa banyak bicara. Tanpa tahu siapa perempuan yang sedang ia tolong. Tidak ada rayuan, tidak ada gaya sok keren. Aldi cuma melakukan pekerjaannya. Tapi justru dari kesederhanaan itulah sesuatu mulai tumbuh. Sesuatu yang tidak pernah direncanakan keduanya. Namun, ada satu masalah yang sejak awal tidak pernah benar-benar hilang. Tetus, karena bagi sebagian orang, kisah cinta antara mekanik bengkel dan putri bos perusahaan selalu terdengar seperti cerita yang mustahil berakhir sederhana. Hubungan Aldi dan Sania tidak langsung diketahui keluarga. Awalnya, mereka hanya menikmati waktu sederhana yang jarang Sania rasakan sebelumnya. Makan bakso pinggir jalan, ngobrol di warung kopi kecil, naik motor tua Aldi sambil kehujanan karena lupa bawa jas hujan. Hal-hal sederhana yang justru terasa jauh lebih jujur dibanding banyak kemewahan yang selama ini mengelilingi hidup Sania. Tapi, rahasia seperti itu jarang bertahan lama. Suatu malam, saat makan malam keluarga berlangsung, ayah Sania menerima sebuah foto dari salah satu kenalan bisnisnya. Foto itu sederhana, tidak ada yang aneh, hanya memperlihatkan putrinya sedang duduk di belakang motor seorang mekanik bengkel. Namun, bagi Pak Surya, ayah Sania, foto sederhana itu cukup membuat suasana meja makan berubah. "Siapa dia?" tanyanya tenang sambil memperlihatkan layar ponsel. Sania langsung mengenali foto tersebut. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Aldi," jawabnya jujur. Pak Surya mengangguk kecil. Belum marah, belum meninggikan suara. Justru itu yang membuat situasinya terasa lebih tidak nyaman. "Kerja apa?" "Montir bengkel." "Yah." Kalimat itu keluar pelan,
Tapi cukup membuat tangan ibunya berhenti memegang sendok. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Pak Surya bersandar pelan di kursinya. Mekanik. Ulangnya singkat. Sania menarik napas pelan. Iya, Aldi orang baik. Aldi pekerja keras. Tapi Pak Surya belum tertarik membahas kebaikan karakter. Belum. Dari semua laki-laki yang kamu kenal, kamu pilih mekanik bengkel. Tidak ada bentakan. Tidak ada drama berlebihan. Justru nada tenang itulah yang terasa lebih berat. Yah, Sania sayang sama dia. Pak Surya langsung menatap putrinya. Tatapan seorang ayah yang sulit menerima kenyataan bahwa putri tunggalnya sedang bicara soal masa depan. Sayang, rumah tangga bukan dibangun pakai perasaan doang, Sania. Kalimat itu jatuh pelan, tapi cukup membuat meja makan kembali sunyi. Ibunya akhirnya membuka suara. Sudah kenal keluarganya? Sania mengangguk kecil. Bundanya penjahit rumahan. Jawaban itu bukannya membuat situasi lebih baik, justru membuat Pak Surya semakin diam. Diam yang penuh perhitungan. Beberapa detik kemudian, Pak Surya meletakkan sendoknya pelan, lalu berkata singkat, "Suruh dia datang." Sania otomatis mengangkat wajah. Ayah mau ketemu dia. Kalimat sederhana, tapi Sania langsung tahu, pertemuan itu tidak akan menjadi makan malam biasa. Karena cepat atau lambat, seorang mekanik bengkel sederhana akan duduk berhadapan langsung dengan seorang bos besar yang belum yakin apakah dirinya layak dipercaya menjaga putrinya. Hari pertemuan itu akhirnya datang. Aldi berdiri beberapa detik di depan rumah keluarga Sania. Rumah besar dengan pagar tinggi, halaman luas, mobil-mobil terparkir rapi. Pemandangan yang jauh berbeda dari gang kecil tempat ia pulang setiap malam. Aldi menunduk sebentar, merapikan lengan kemeja sederhana yang ia pakai. Baju terbaik yang ia punya. Bukan mahal, tapi disetrika rapi oleh ibunya sejak pagi. Sebelum berangkat, ibunya bahkan sempat berpesan pelan. Datang baik-baik. Jaga omongan. Dan jangan pernah minder. Kalimat sederhana, tapi terus terngiang di kepala Aldi sampai gerbang rumah itu terbuka. Sania menyambutnya lebih dulu. Wajahnya berusaha terlihat tenang. Tapi Aldi cukup mengenalnya untuk tahu, perempuan itu sedang gugup. "Mas, santai ya," bisiknya pelan. Aldi tersenyum tipis. "Mas datang buat kenalan. Bukan sidang skripsi." Sania tertawa kecil, tapi ketegangannya belum benar-benar hilang. Beberapa detik kemudian, Pak Surya keluar dari ruang tengah. Kemeja rapi, tatapan tenang. Aura seorang pemimpin perusahaan yang terbiasa membuat keputusan besar. "Silakan masuk." Sapanya singkat, sopan, tapi formal. Jarak itu langsung terasa. Aldi duduk di ruang tamu besar itu dengan posisi tegak. Matanya sempat menangkap lukisan mahal, rak penghargaan bisnis, foto keluarga saat liburan luar negeri. Dunia yang selama ini hanya ia lihat dari layar ponsel atau televisi. Percakapan awal berjalan aman. Lalu perlahan, arah pembicaraan mulai berubah. "Jadi," kata Pak Surya sambil meletakkan cangkir kopinya, "sudah berapa lama kerja di bengkel?" 5 tahun, Pak." "Masih karyawan?" "Iya, Pak. Sekarang sambil nabung buat buka bengkel sendiri." Jawaban itu keluar jujur. Tanpa dibuat-buat. Pak Surya mengangguk kecil. Belum selesai menilai. Belum selesai bertanya. "Kalau nanti menikah, kamu mau tinggal di mana?" Pertanyaan itu datang cukup cepat. Sania otomatis menoleh. Ibunya ikut diam. Aldi menarik napas pelan. "Kalau sekarang, saya belum punya rumah sendiri, Pak. Tapi saya lagi usahakan." Tidak ada pembelaan. Tidak ada kebohongan. Hanya kejujuran yang keluar apa adanya. Pak Surya kembali bersandar di kursinya. Wajahnya sulit ditebak. "Lalu,
Pertanyaan berikutnya mulai masuk lebih dalam. Dan kamu yakin bisa bahagiakan anak saya? Ruangan mendadak terasa lebih sunyi. Karena untuk pertama kalinya, Aldi sadar, hari itu bukan lagi soal perkenalan, tapi soal pembuktian. Ruangan itu masih dipenuhi suasana tegang. Dan kamu yakin bisa bahagiakan anak saya? Pertanyaan Pak Surya masih menggantung di udara. Aldi menarik napas pelan, lalu menjawab dengan suara tenang. Kalau Bapak tanya, apa saya sudah punya semua yang dibutuhkan buat hidup nyaman? Jawabannya belum, Pak. Ruangan kembali sunyi. Aldi melanjutkan. Tapi kalau Bapak tanya, apa saya siap kerja keras buat masa depan Sania? Jawabannya iya. Tidak ada janji muluk. Tidak ada kata-kata besar. Justru karena sederhana, jawaban itu terasa lebih berat. Pak Surya menatap Aldi beberapa detik. Kerja keras itu bagus. Tapi rumah tangga sering lebih mahal dari yang dibayangkan. Nada suaranya tetap tenang. Tidak menghina. Tidak meremehkan terang-terangan. Tapi cukup membuat suasana semakin serius. Sania mulai terlihat gelisah. Ia tahu ayahnya belum selesai. Mobil? Tanya Pak Surya singkat. Aldi menggeleng kecil. Belum punya, Pak. Tabungan? Ada. Belum besar. Target saya buka bengkel sendiri. Jawaban demi jawaban keluar jujur, tanpa dibungkus supaya terlihat lebih hebat. Pak Surya bersandar pelan, lalu menatap putrinya. Sania, kamu sadar gak? Hidup kamu bakal berubah kalau nikah sama dia. Sania langsung menjawab tanpa menunggu lama. Aku sadar, yah. Aku gak cari hidup mewah. Pak Surya tersenyum tipis. Bukan senyum puas. Lebih seperti seorang ayah yang pernah terlalu lama melihat kenyataan hidup. Semua orang ngomong begitu sebelum menikah. Kalimat itu membuat ruangan kembali diam. Dan saat suasana mulai semakin berat, sesuatu yang tidak diduga justru terjadi. Sania perlahan berdiri dari kursinya. Semua mata langsung tertuju padanya. Ayah, kata Sania pelan. Kalau memang kita lagi bicara soal kesiapan menikah, aku juga mau ngomong sesuatu. Pak Surya menatap putrinya. Sedikit heran. Sania mengambil sebuah kantong kertas kecil dari tasnya. Sederhana. Tidak menarik perhatian. Tapi cukup membuat Aldi mulai bingung. Lalu, Sania meletakkan kantong kecil itu di atas. Kalau nanti aku jadi nikah, aku cuma mau 1 mahar. Ibunya langsung menoleh. Pak Surya mengernyit kecil. Aldi sendiri belum mengerti arah pembicaraan itu. Perlahan, Sania membuka kantong kecil tersebut dan mengeluarkan sepasang sandal jepit sederhana. Bahkan mungkin lebih murah dari makan siang di restoran keluarga mereka. Ruangan langsung membeku. Aldi terdiam. Ibunya Sania shock. Pak Surya menatap sandal itu tanpa berkedip. Tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Aku gak mau mobil. Aku gak mau emas. Aku gak mau mahar mahal. Sania berkata pelan. Matanya mulai sedikit berkaca. Aku cuma mau sandal jepit ini. Dan tak seorang pun di ruangan itu belum tahu bahwa alasan dibalik sandal sederhana itu akan membuka luka lama, sekaligus pelajaran hidup yang tidak pernah mereka duga. Ruangan itu masih sunyi. Sepasang sandal jepit sederhana tergeletak di atas meja. Benda murah, biasa, tapi entah kenapa membuat suasana jauh lebih berat dibanding pembicaraan soal rumah, mobil, atau tabungan tadi. Pak Surya menatap putrinya beberapa detik. Apa maksud semua ini, Sania? Suaranya tenang, tapi jelas penuh kebingungan. Sania mengusap pelan ujung sandal itu. Matanya mulai berkaca. Lalu berkata pelan. Yah. Ayah masih ingat gak? Waktu aku SD. Ruangan mendadak berubah lebih sunyi. Waktu itu,
Aku nangis karena semua teman pakai sepatu mahal. Aku malu karena sandal jepitku murah. Ibunya langsung menunduk pelan, seolah mulai mengingat sesuatu. Aku pulang marah. Aku bilang, "Kenapa kita gak beli yang bagus aja?" Suara Sania mulai sedikit bergetar. Tapi ayah cuma duduk di teras. Terus bilang sesuatu yang sampai sekarang gak pernah aku lupa. Pak Surya mulai diam. Wajahnya perlahan berubah. Tidak setegar tadi. Sania menarik napas pelan. Lalu menatap ayahnya. Ayah bilang, "Sandal mahal gak akan bikin langkah hidup kamu lebih baik. Tapi orang yang mau jalan bareng kamu, bahkan saat sandalnya sederhana, itu yang harus kamu jaga." Ruangan mendadak membeku. Aldi perlahan menoleh. Ibunya Sania mulai mengusap air mata diam-diam. Sementara Pak Surya hanya duduk tanpa bicara. Sania melanjutkan, "Ayah ngajarin aku, kalau rumah tangga bukan dibangun dari gengsi. Bukan dari siapa yang paling kaya. Bukan dari seberapa mahal maharnya. Tapi dari siapa yang tetap mau berjalan bersama, bahkan saat hidup lagi gak mudah." Kalimat terakhir itu keluar pelan, tapi cukup membuat ruangan terasa semakin berat. Lalu, Sania menatap Aldi, penuh keyakinan. "Aku gak butuh mahar yang bikin orang lain kagum. Aku cuma mau simbol bahwa nanti, siapapun keadaan kita tetap mau jalan bareng." Benar-benar sunyi. Tidak ada yang langsung berbicara. Karena untuk pertama kalinya, seorang putri bos perusahaan baru saja mengembalikan pelajaran hidup kepada ayah yang dulu mengajarkannya. Ruangan itu masih dipenuhi keheningan. Tak ada yang langsung bicara setelah kata-kata Sania selesai. Sepasang sandal jepit sederhana itu masih tergeletak di atas meja. Tapi kini, benda murah itu terasa jauh lebih berat daripada semua pembicaraan tentang uang, rumah, atau status sosial. Pak Surya masih duduk diam. Matanya tertuju pada sandal tersebut. Lalu perlahan, sesuatu di wajahnya mulai berubah. Bukan marah, bukan kecewa. Lebih seperti seseorang yang tiba-tiba dipertemukan kembali dengan dirinya sendiri. Versi bertahun-tahun yang lalu. Beberapa detik kemudian, Pak Surya menarik napas panjang. "Ayah, lupa." Kalimat itu keluar begitu saja, membuat Sania langsung menatap ayahnya. Pak Surya tersenyum kecil, tipis, penuh rasa bersalah. "Dulu, ayah ngomong soal hidup sederhana. Waktu ayah belum punya apa-apa." Suara beliau mulai lebih pelan, lebih manusiawi. "Dulu ayah juga pernah naik motor butut. Pernah dihina. Pernah gak dianggap. Ayah kerja siang malam supaya keluarga kita gak hidup susah." Matanya mulai memerah. Bukan karena malu, tapi karena kenangan lama yang tiba-tiba datang bersamaan. Tapi entah sejak kapan, ayah mulai terlalu takut kalian hidup susah. Sampai hampir lupa apa yang dulu ayah perjuangkan. Ruangan mendadak terasa hangat, sekaligus berat. Aldi tetap duduk tenang. Tidak memotong, tidak mencoba terlihat hebat. Karena ia tahu, ini bukan lagi soal dirinya. Ini soal seorang ayah yang sedang berdamai dengan prinsip hidupnya sendiri. Pak Surya perlahan menatap Aldi. Lama, tidak ada lagi tatapan penuh ujian seperti sebelumnya. "Jujur, ayah masih takut." Kalimat itu keluar apa adanya. Takut anak ayah nanti susah. Takut kamu kewalahan. Takut hidup gak semudah yang kalian bayangkan. Kejujuran sederhana. Kejujuran seorang ayah. Lalu, Pak Surya melanjutkan. "Tapi, hari ini, ayah lihat sesuatu." Beliau menatap Aldi penuh perhatian. "Bukan rekening kamu. Bukan pekerjaan kamu. Tapi cara kamu menjaga harga diri, tanpa merendahkan siapapun." Sunyi. Benar-benar sunyi. Beberapa detik kemudian,
Pak Surya berdiri perlahan, berjalan ke arah meja, mengambil sandal jepit itu. Lalu, menyerahkannya langsung ke tangan Aldi. Kalau itu memang mahar yang anak saya minta, jaga baik-baik. Suara Pak Surya mulai bergetar tipis. Dan, jaga anak saya, lebih baik dari cara saya menjaganya. Kalimat itu membuat mata Sania langsung penuh air mata. Ibunya ikut menangis pelan. Aldi berdiri perlahan. Tangannya menerima sandal jepit sederhana itu dengan hati-hati. Matanya mulai memerah. Tapi ia tetap menjawab dengan tenang. Insya Allah, Pak. Selama saya hidup, saya akan berusaha berjalan bareng Sania. Dalam keadaan mudah, ataupun sulit. Beberapa bulan kemudian, pernikahan itu berlangsung sederhana. Tidak penuh kemewahan, tidak viral, tidak mewah berlebihan, tapi penuh senyum yang lahir dari penerimaan dan perjuangan. Dan saat akad selesai, Pak Surya diam-diam melihat sandal jepit itu tersimpan rapi di kotak kecil dekat mahar lainnya. Beliau tersenyum pelan, karena akhirnya ia sadar satu hal. Kadang, yang membuat sebuah pernikahan bertahan, bukan seberapa mahal langkah pertama yang dimulai, tapi siapa yang tetap memilih berjalan bersama, bahkan saat jalannya tidak selalu mudah.